Sholatlah dengan tenang. Dunia tidak akan lari. Sholatlah dengan tenang ya. Kita tidak tahu ya kapan kita akan pulang. Sholatlah dengan tenang. Kamu kesel, wajar. Saya juga bakal kesel ya kalau ada orang yang gak ngerasain capeknya saya, tiba-tiba nyuruh saya tenang. Karena saya tahu hari kamu itu kayak apa. Saya tahu kamu bangun sebelum subuh ya, bukan buat tahajud, tapi buat nyiapin bekal. Saya tahu kamu sholat zuhur ke sholat asar digabung, bukan karena malas, tapi karena jam istirahat kantor cuma 30 menit. Saya tahu kamu sholat maghrib sambil komat kamit doa biar masakan di dapur gak gosong. Saya tahu kamu isya juga udah setengah tidur ya, badan remuk tapi masih maksa berdiri. Saya ngomong gini ya, bukan karena saya ustadz. Saya ngomong gini karena saya seorang suami. Saya anak, saya ayah, saya adik. Dan saya capek lihat perempuan di hidup saya hancur pelan-pelan karena gak pernah ngerasain tenang. Kamu tahu gak, rumah itu isinya bisa mewah ya, tapi kalau kamu di dalamnya gelisah, rumah itu rasanya kayak neraka. Anak bisa sekolah mahal, tapi kalau ibunya sholat aja sambil marah-marah, anak itu pulang gak akan nemu damai. Suami bisa gaji besar ya, tapi kalau istrinya sujud cuma 30 detik karena keburu-buru, rezeki itu gak ada berkahnya. Kamu itu porosnya, kamu itu cahayanya. Kalau kamu buram ya, satu rumah gelap. Makanya saya maksa kamu dengar ini, sholatlah dengan tenang. Dunia itu tidak akan lari. Bos kamu bisa menunggu ya, cucian bisa direndam dulu, story WA bisa sepi 5 menit. Dunia gak akan kiamat kalau kamu ambil wudhu pelan-pelan. Tapi kamu yang bisa kiamat kalau tiap sholat kamu isinya cuma daftar masalah. Saya pernah lihat seorang ibu ya, beliau dagang dari subuh sampai malam, capeknya minta ampun, tapi pas azan beliau matiin kompor. Beliau kunci warung 5 menit. Cuma 5 menit beliau sholat ya, tapi 5 menit itu beliau gak ada di dunia. Dan pas selesai, wajahnya beda, kayak habis dicas ya sama langit. Dari situ saya belajar, perempuan yang tenang pas sholat, dia pulang jadi obat buat sisi rumahnya. Makanya ya saya egois, saya mau kamu kayak gitu ya. Salatlah dengan tenang, sholat. Urusanmu masih bisa menunggu, karena urusan itu ngikutin kamu. Kalau kamu tenang, urusan beres. Kalau kamu panik, urusan numpuk. Dan saya mau bilang ya, yang paling berat, saya umur 38, teman saya umur 27, dia ibu 2 anak. Minggu lalu dia meninggal, pecah pembuluh darah. Kata suaminya, subuh itu dia sholat terburu-buru karena anaknya nangis, terus dia gak bangun lagi. Saya gak bilang dia mati karena sholatnya buru-buru ya, enggak. Tapi saya kepikiran terus, gimana kalau itu saya? Gimana kalau itu kamu? Makanya sholatlah dengan tenang ya, karena kita itu tidak tahu kapan kita akan pulang. Saya gak nakut-takutin kamu ya, maaf sekali lagi. Saya takut beneran. Saya takut kamu pulang ke Allah itu dalam keadaan kamu lagi emosi sama dunia yang gak ada habisnya. Saya mau kamu pulang itu dalam keadaan kamu lagi ngomong sama Allah ya, bukan lagi ngomel sama keadaan. Jadi maafin saya ya, maafin kalau cara saya ngomong kayak nyuruh. Saya cuma laki-laki yang baru sadar kalau perempuan di hidup saya kenal tenangnya sholat, hidup saya ikut selamat. Jadi tolong ya, nanti kalau azan berhenti dulu, tarik nafas, lupain dulu HP, lupain dulu panci, lupain dulu kerjaan. Sholatlah dengan tenang, dunia tidak akan lari. Sholatlah dengan tenang, urusanmu masih bisa menunggu. Sholatlah dengan tenang ya, karena kita itu tidak tahu kapan kita akan pulang. Saya gak minta kamu jadi malaikat kok. Saya cuma minta kamu kasih 5 menit buat diri kamu sendiri. Karena kalau kamu gak tenang, kita semua kehilangan. Sekarang kamu pilih ya.